Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Qala al-musannifu rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi wa madana bi asrari fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. An-namimah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekarang kita telah memasuki bab an-namimah ataupun adu domba. Dan bab ini sudah masuk pada tahap akhir di kitab Taisirul Khalaq. Dalam pasal sekarang ataupun penjelasan sekarang akan menjelaskan tentang adu domba. Apa itu adu domba? Apa itu efek samping dari adu domba? Apa itu mafsadat ataupun mudarat yang akan timbul ketika kita mengadu domba orang lain. Di sini akan dijelaskan semuanya. Yang pertama kita masuk terhadap definisi an-namimah ataupun pengertian an-namimah. Apa itu namimah? Di sini dijelaskan bahwasanya namimah hiya naqlu aqwalin nas au a'malihim au ahwalihim ilal ghairi ala wajhil ifsad. Di sini dijelaskan bahwasanya yang dimaksud ataupun definisi dari namimah yaitu memindahkan ucapan-ucapan manusia ataupun perilaku atau pekerjaan manusia atau keadaan manusia terhadap orang lain dengan bertujuan merusak ataupun menjelek-jelekkan. Dalam artian setiap perilaku seseorang ataupun ucapan seseorang ataupun keadaan seseorang yang diceritakan terhadap orang lain dalam rangka untuk menjelek-jelekkan orang tersebut ataupun mencoreng nama baiknya, maka itu dinamakan namimah. Contohnya ada A dan B. A ini melakukan sesuatu ataupun mengucapkan sesuatu. Dan saya selaku orang yang mengadu domba menceritakan ucapan si A ataupun menceritakan keadaan si A terhadap si B, yang mana tujuan saya menceritakan pada B itu untuk merusak reputasinya ataupun menjelek-jelekkannya, maka itu dinamakan namimah. Wal ba'isu 'alaiha imma iradatus su' bil mangkuli anhu. Nah, di sini akan dijelaskan motif ataupun penyebab seseorang mengadu domba orang lain. Di sini yang pertama yaitu iradatus su' bil mangkuli anhu, yaitu seseorang menginginkan keburukan terhadap orang yang diadu domba. Dalam artian ketika kita mengadu domba orang lain, maka tujuan kita ataupun penyebab dari motif kita untuk melakukan adu domba yaitu dikarenakan kita menginginkan keburukan terhadap orang yang diadu domba. Yang kedua yaitu waidharul hubbi lil mangkul ilaihi. Yang kedua yaitu motif ataupun tujuan dari namimah ataupun adu domba yaitu menunjukkan rasa cinta terhadap orang yang diajak adu domba. Ini merupakan salah satu motif dari adu domba. Dan yang selanjutnya yaitu awit tafriju fil hadis. Dan yang selanjutnya yaitu motif ataupun penyebab dari seseorang ataupun timbulnya sebuah namimah ataupun adu domba yaitu dengan cara mengurangi perkataan. Nah, semisal seseorang melakukan demikian ataupun mengucapkan demikian, tapi kita menyampaikan ucapan ataupun perilaku seorang tersebut terhadap orang lain, yang mana penyampaian saya itu ada beberapa kalimat yang dikurangi dengan tujuan untuk menjelek-jelekkan orang yang dijadikan bahan cerita ataupun agar reputasinya buruk di mata orang lain, maka hal tersebut termasuk namimah. Awil haudu fil fudul, dan ataupun seseorang menyelipkan ataupun melebih-lebihkan perkataannya. Semisal saya menceritakan keadaan seseorang pada orang lain, maka ketika saya menambahkan perkataan saya dalam menceritakan seseorang terhadap orang lain, yang mana tujuan saya menceritakan ataupun melebih-lebihkan perkataan saya, itu tujuannya untuk ifsa ataupun memperburuk keadaannya, menjelek-jelekkannya, ataupun menurunkan reputasinya, ataupun nama baiknya agar tercoreng, maka itu termasuk namimah. Walladhi yakufful insan 'anin namimah ilmuhu bi annaha tad'u ila taqatu'. Yang selanjutnya yaitu keterangan
tentang bagaimana cara kita mencegah agar diri kita jauh dari namimah, agar kita tidak adu domba orang lain. Di sini dijelaskan juga bahwasanya caranya yaitu bahwasanya kita harus tahu doror ataupun mafsadat yang akan disebabkan oleh namimah ataupun adu domba. Yang pertama, kita harus tahu bahwasanya namimah ataupun adu domba ini tad'u ila taqatu', yaitu mengajak seseorang saling memutuskan tali ataupun hubungan persaudaraan. Ini merupakan salah satu mafsadat yang akan ditimbulkan dari namimah ataupun adu domba, yaitu namimah ataupun adu domba ini akan mengajak pelakunya ataupun mengajak seseorang untuk memutuskan tali persaudaraan. Dan yang selanjutnya ataupun mafsadat yang berikutnya yaitu wa iqadunaril adawati, yaitu menguatkan api permusuhan. Dalam artian mafsadat ataupun doror yang akan dikeluarkan ataupun efek samping dari namimah ataupun adu domba ini akan menyebabkan permusuhan antara satu sama lain, antara saudara, antara kelompok, antara anggota keluarga, dan lain sebagainya. Dan yang selanjutnya yaitu wastihqaqul iqabi, nyatanya iqab ataupun hukuman ataupun siksaan dari Tuhan. Ini merupakan beberapa efek samping ataupun mafsadat, doror ataupun bahaya dari namimah atau adu domba. Oleh karena itu, untuk mencegah kita dari perbuatan namimah ataupun adu domba, kita harus mengetahui mafsadat ataupun doror dari namimah yang telah dijelaskan tadi. Yaitu salah satu mafsadatnya memutuskan tali persaudaraan baik antara saudara, kelompok ataupun anggota keluarga. Yang selanjutnya yaitu menyalakan api permusuhan antara satu sama lain. Dan yang kedua yaitu nyatanya iqab ataupun siksa dari Tuhan. Berarti di sini bisa kita katakan bahwasanya an-namimah ataupun adu domba ini merupakan hal ataupun sifat yang dilarang dalam agama Islam. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inna ahabbakum ilallahi alladziina ya'lafuna wa yu'lafun." Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya orang yang paling dicintai di antara kalian semua oleh Allah Subhanahu wa taala yaitu orang yang bersatu dan orang yang dipersatukan. Wa inna abghadakum ilallahil masya'una bin namimah al-mufariquna bainal ikhwan. Dan sesungguhnya orang yang paling dibenci di antara kalian semua oleh Allah Subhanahu wa taala yaitu orang yang berjalan dengan namimah yang menyebabkan cerai-berai antara saudara. Dari hadis ini bisa kita ambil keterangannya bahwasanya Tuhan ataupun Allah Subhanahu wa taala itu sangat mencintai orang-orang yang bersatu. Dan Tuhan ataupun Allah Subhanahu wa taala itu sangat membenci terhadap orang-orang yang mengadu domba, yang mana dengan adu dombanya tersebut bisa menyebabkan cerai-berai antara saudara. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam la yadkhulul jannatah nammamun. Dan ini ada hadis Nabi yang lain, beliau bersabda, la yadkhulul jannatah nammamun, tidak akan masuk surga yaitu orang yang tukang adu. Dari beberapa hadis yang dijelaskan tadi, kita bisa mengambil keterangan bahwasanya namimah ataupun adu domba ini merupakan sesuatu yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan namimah ini bisa menjadi penghambat kita masuk surga. Mengapa demikian? Karena mafsadat ataupun doror dari namimah ini di samping kembali terhadap pelakunya juga kembali terhadap orang-orang di sekitarnya. Dalam artian kerugian yang disebabkan oleh namimah itu dampaknya bukan hanya pada pelaku, akan tetapi juga akan berdampak terhadap orang lain. Contohnya ketika kita mengadu domba orang lain, selain kita yang dirugikan, juga ada orang-orang yang dirugikan dikarenakan perbuatan kita. Semisal kerugian yang akan kita dapatkan yaitu siksa dari Tuhan dan terhalangnya masuk surga. Dan efek samping ataupun kerugian yang disebabkan terhadap orang lain yaitu orang lain akan bercerai-berai dan hal tersebut dapat memicu permusuhan antara pihak satu dan yang lainnya. Oleh karena itu di sini namimah ini merupakan hal ataupun sifat yang diharamkan dalam agama. Wallahu alam. Baik teman-teman,
Sampai di sini dulu, mudah-mudahan ilmu yang kita dapatkan bermanfaat. Akhiron, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.